Gak usah pakai nggak apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adik sekalian yang saya hormati, juga pada Mas Ustaz Rosid, Kang Ustaz Partio, ini sesepuh ya, yang cukup luar biasa ya, ngopeni jamaah pengajian AMM gitu, dan juga menjaga gawang ya. Penjaga gawang Angkatan Muda Muhammadiyah Palpapang ini luar biasa perjuangannya ya. Alhamdulillah sore ini saya bisa silaturahim di sini. Ini yang jumlah ada ini ya, ada yang itu Al Husna, Al Khalid ya. Waalaikumsalam ya. Khalid ya, Khalid bin Walid ya. Baik, ada sekalian ya, saya akan bacakan, monggo Mas Ustadz. Qurannya surat Ar-Ra'd, ayatnya ayat yang ke-11 ya. Coba kalau ada yang bawa HP ada aplikasinya Quran bisa dibuka itu ya. Ya, yaitu Quran surat Ar-Ra'd, ayatnya ayat yang ke-11. Ar-Ra'd itu surat yang ke-13 ya. Di dalam ayat itu ya, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, lahu mu'aqqibatum baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah, innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, wa idza aradallahu bi qaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Yeah. Lahu ya, baginya manusia, termasuk kita semua ini ya, karena kita semua ini manusia ya. Mu'aqibatun ya, ada yang mengikuti. Mu'aqibatun ya, akobah itu ngetutke gitu. Akibat gitu. Akibat itu sebenarnya bahasa Arab, akibat itu sesuatu yang mengikuti itu akibat itu ya. Mu'aqibatun ya, padanya manusia itu ada yang mengikuti. Siapa yang mengikuti manusia itu? Yaitu apa? Malaikat ya. Yang mana malaikat ini mengikuti kita ya. Dalam tafsir dikatakan malaikat yang mengikuti kita itu namanya malaikat hafadzah. Malaikat hafadzah itu malaikat penjaga. Jadi kita itu teman sekalian, kita itu oleh Allah dicipta, terus oleh Allah kita itu diberi malaikat penjaga. Ada juga namanya Qorin. Qorin itu jin yang mengikuti kita, tapi juga apa? Ada malaikat yang menjaga. Ya, ini. Nah, malaikat yang menjaga ini mimbaini yadai ya, ada yang ada di arah depan, wa min khalfihi ada yang di arah belakang. Nah, ya, ada yang di arah depan,
ada yang dari arah belakang. Jadi kita itu dikupung malaikat ada berapa? Ada berapa Kang Parti malaikat kita yang ngupung kita itu? Ada 4. Depan belakang namanya malaikat hafadzah, kanan kiri namanya malaikat raqib atid. Nah, ini kita dijaga itu, ya. Di mana malaikat hafadzah ini teman sekalian, adik-adik sekalian, ya. Ini menjaga kita itu selalu bergantian. Jadi malaikat itu ada 2 shift. Shift pagi, shift siang, dan shift malam. Ya. Jadi malaikat itu oleh Allah tuh diperintahkan pada kita menjaga kita itu ada namanya shift pergantiannya. Ya. Ya. Pergantiannya tiap kapan? Ya. Jadi malaikat siang itu, ya, malaikat siang itu mulai bertugas mulai subuh, ya, mulai subuh sampai dengan asar. Ini malaikat siang, ya, subuh ketuk ngasar. Lah malaikat yang jenisnya malam itu asar sampai subuh. Jadi waktu pergantian shift-shiftan atau pergiliran malaikat penjaga itu ada di waktu subuh dan di waktu asar. Maka ketika kita sholat subuh, ketika kita sholat asar, ya, itu betul-betul pas pergantian shift tugas dari para malaikat yang menjaga kita itu. Nah ini ya. Dan semuanya itu diperintahkan oleh Allah menjaga ini. Ya, atas perintah Allah menjaga. Dari kalau misalnya kita akan ada bahaya itu, ya, itu malaikat hafadzah itu yang menjaga kita. Maka teman sekalian, ketika kita mau apa saja itu mulailah dengan berdoa. Mau pergi berdoa, ya, ya, mau apa saja berdoa, ya. Sehingga dengan demikian insya Allah kita benar-benar akan dijaga oleh malaikat penjaga, ya, semuanya itu bertugas atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru ma biqaumin, sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah ma apa-apa, ya, biqaumin yang ada pada suatu kaum, hatta sehingga yughayyiru ma, kaum itu atau orang-orang itu merubah ma apa-apa bi anfusihim yang ada di dalam diri mereka. Nah ini ya. Terkadang surat ayat ini, ya, ayat ini Ar-Ra'd 11 ini terkadang cuma dipedot diambil yang ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Cuma diambil itu terkadang. Ya. Terkadang ayat ini juga yang dipakai untuk memotivasi, untuk memotivasi. Tetapi kalau kita tidak hati-hati, ya, hati-hati, pemahaman ayat ini nggak komplit. Ya, kalau kita pahami sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang, gitu, sehingga seseorang itu merubah apa yang ada di dalam dirinya, itu seakan-akan perubahan itu hanya tergantung pada orang itu saja. Ya, jadi misalnya kita pengen merubah nasib kita, ya kita harus merubah apa yang ada dalam diri kita. Ya. Nek lemah ngono kuwi seakan apa yang terjadi di dunia itu tergantung pada diri kita. Ya. Padahal kan tidak demikian juga. Gitu. Jadi perubahan yang terjadi di dunia ini tidak semata-mata itu adalah usaha kita. Ya usaha kita tuh iya.
Tetapi selaku kita hamba yang beriman, hendaknya juga memahami bahwasanya perubahan itu tidak semata-mata karena apa yang kita lakukan. Jadi gini, Allah itu kan sebenarnya membuat kita itu sebaik-baiknya. Ya, awake dhewe menungso itu, manusia itu kan dibuat oleh Allah itu fi ahsani takwin. Ya, sebaik-baik bentuk. Terus oleh Allah disempurnakan. Ya. Allah juga memuliakan kita, menyempurnakan penciptaan kita itu sehingga menjadi makhluk yang mulia. Jadi manusia itu gitu, kalau dia itu beriman, bertakwa itu kemuliaannya itu apa? Melebihi malaikat. Buktinya ketika itu ya Adam itu kan dicipta Allah, disempurnakan oleh Allah. Terus para malaikat, para jin itu kan diminta sujud, diperintah sujud oleh Allah pada Adam, menghormat. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya manusia itu pada sana dicipta oleh Allah dalam kondisi baik-baik saja, sebaik-baik dan baik-baik saja. Nah, tetapi bila mana kita itu tidak bisa mensyukuri apa yang kita punya, apa yang diberikan pada kita itu ya, maka sesuatu yang baik itu bisa berubah menjadi sesuatu yang tidak baik pada diri kita. Jadi ini awal dhewe kuwi sajane roh Gusti Allah, kita itu sudah dicipta ya, dibekali dengan berbagai macam kenikmatan. Kita kan dibekali Allah nikmat ini ya. Jadi Allah itu tanggung jawab betul nyiptakan manusia itu ya. Nyiptakan manusia, diciptakan, diberikan berbagai macam alat, diberikan berbagai macam kenikmatan untuk menjalankan tugas sebagai Abdullah dan Khalifatullah di muka bumi ini. Nah, tetapi kalau nikmat-nikmat yang Allah itu berikan kok tidak kita manfaatkan dengan baik, ya, maka yang terjadi adalah apa? Ya Allah akan merubah nikmat itu bisa menjadi ya azab, bisa menjadi apa? Sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, ini ya. Ini. Jadi satu tafsir seperti itu. Jadi syukuri apa yang ada dan gunakan sebaik-baiknya. Satu, misalnya kita dikasih ya oleh Allah itu kan berbagai macam hidayah. Hidayah yang paling dasar namanya hidayatul fitrah. Kita semua dikasih fitrah, naluri, hati nurani. Wah, itu ya. Bayangkan kalau manusia itu tidak punya hati nurani, tidak punya hati, ya seperti binatang nantinya. Ya. Dengan hati nurani ini maka apa? Seseorang itu bisa memperoleh apa? Memperoleh hidayah, memperoleh suatu pengetahuan. Ya. Wong hati kita itu bisa mengenal kebaikan kok. Ya, jadi kalau kita itu bertanya pada hati kita tuh ngerti mana yang baik, mana yang buruk. Maka suatu saat Rasulullah tanya, Rasulullah, yang dimaksud kebaikan itu apa? Maka kata Rasul, istafti qalbaka, tanyalah kepada hatimu. Karena hatimu itu bisa mengenal, oh ini baik, ini buruk. Tetapi hati itu enggak cukup. Oleh Allah kasih kita itu apa? Hidayah yang berupa apa? Panca indera ini. Mata, gitu, telinga dan sebagainya ini. Dimana dengan mata telinga ini kita bisa apa? Memperoleh pengetahuan. Ya, menggenapi apa yang ada di dalam hati kita. Ya, kita melihat, oh itu ini kita mendengar, oh ini begini ya. Itu juga apa? Nikmat Allah, kita namanya hidayatul khawas. Allah memberikan kepada kita apa? Kenikmatan yang berupa panca indera. Tapi panca indera itu enggak cukup, ya, karena panca indera itu bisa menipu. Nah, ya. Ya, dan panca indera itu ya terbatas kemampuannya. Misalnya kita panas-panas itu ya, di jalan itu kelihatannya ada seperti air gitu. Ternyata nggak ada air itu. Nah, itu namanya apa itu, Mas?
Nek kita melihat seperti ada air ternyata nggak ada, namanya apa itu? Apa? Fata morgana. Fata morgana itu kelihatannya ada sesuatu tapi nggak ada sebenarnya. Itu. Saat dicerahi nggak ono gitu ya. Fata morgana. Maka oleh Allah ditambahlah, ya, tidak hanya panca indera tapi juga dikasih akal. Nah ini, dengan akal ini maka manusia itu bisa menggatuk-gatuk gitu, menganalisis apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa menjadi sebuah namanya pengetahuan. Tapi ternyata apa? Akal itu juga nggak cukup. Ya, akal itu nggak cukup. Maka kemudian Allah memberi namanya adalah apa? Hidayatuddin, hidayah yang berupa agama. Karena apa? Karena akal itu tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan gaib. Nggak bisa. Yang bisa menjawab pertanyaan gaib adalah agama. Nanti ini adik-adik ya, belajarlah agama, karena di dalam agama itu ya, apa yang tidak bisa kita jawab, apa yang tidak bisa kita peroleh dengan akal, itu akan apa? Akan bisa dijawab itu dengan agama ini. Ya. Tetapi agama itu juga nggak cukup, ya, belum cukup. Sehingga apa? Ada lagi yang Allah berikan namanya hidayatut taufik. Apa hidayatut taufik itu? Hidayatut taufik itu adalah kita oleh Allah diberikan keringanan, gitu. Hati kita diberi keringanan sehingga terus kita itu bisa melaksanakan apa yang menjadi tuntunan dari agama itu. Mergo ono, ya, mergo ono wong sing niku ngerti agama ning dheweke ora gelem nglakoni. Ya, ngerti agama, pinter agama ning ora gelem nglakoni, itu namanya ya dia belum mendapat hidayatut taufik. Tapi kalau diberi hidayatut taufik itu apa yang dia tahu, ilmu yang dia ketahui, yang dia dapat, dia diberi oleh Allah kekuatan, keringanan untuk melaksanakan apa yang menjadi tuntunan dari agama itu. Nah ini ya. Nah, semua nikmat-nikmat itu kalau tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya, yang semula itu baik itu bisa berubah menjadi sebuah bencana atau keburukan bagi kita. Nah, itu ya. Wa idza aradallahu biqaumin su'an, dan jikalau Allah itu berkehendak pada suatu kaum itu kejelekan, fala maraddalahu, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Nah ini ya. Ya, jadi teman sekalian, ayat ini tidak hanya dipahami sebagai ayat untuk memberikan motivasi bahwasanya yang namanya perubahan itu, ya, yang namanya perubahan itu ya sesuatu yang memang harus diperjuangkan. Ya. Jadi kalau kita itu pengen berubah itu ya kita harus berubah dulu. Kita pengen nasib kita berubah ya kita harus berubah dulu. Ya. Tentunya perubahan yang kita lakukan itu hendaknya apa? Ya sesuai mengikuti apa yang Allah berikan petunjuk itu tadi. Nah ini ya. Ini jadi kalau kita itu tidak bisa merubah yang ada dalam diri kita misalnya ya pengen jadi cah pinter tapi kita nggak mau belajar, ya itu tidak akan bisa. Ya, jadi Allah memberikan sunatullah. Ya, sunatullah ini nek bosone wong sekuler jenenge hukum alam. Hukum alam wong biasane wong sekuler, hukum alam. Tetapi kalau kita namanya sunatullah, sesuatu yang itu apa oleh Allah cipta sebagai sebuah apa sistem. Nah, jadi nek misalnya kalau kita ingin berhasil ya kita harus apa? Berusaha keras. Ya. Kita pengen berhasil tapi kita tidak mau berusaha, ya itu sama saja dengan bermimpi. Bermimpi. Ya. Nah ini bagi teman-teman, bagi adik-adik yang sekarang
kondisinya berbeda dengan kami dulu. Biyen zaman kula kecil ya Kang Pardi ya, jenenge muni ngaji ngono ki undangan yo diterke. Nggo kertas. Saiki wis ana HP nu penak gitu. Yang namanya pertemuan ya kudu ditekani gitu, diundangi ditekani gitu. Sekarang dengan HP enak ya. Dan ke depan memang ada ya tantangan-tantangan yang berat ya. Sekarang semuanya sudah pakai namanya aplikasi-aplikasi dan sebagainya. Nah ini perlu juga kita antisipasi itu ya, perlu kita antisipasi. Melek IT itu penting sekarang Mas ya, melek IT itu penting ya, biar kita juga bisa mengikuti itu. Tetapi perkembangan yang terjadi ini yang merupakan akibat dari ya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini ya, kalau ini tidak kita manfaatkan dengan baik, maka ini bisa berubah menjadi bencana. Nah ini ya. Jadi adik sekalian ya, kalau kita ingin berubah, kita ingin nasib kita berubah, maka perubahan itu ya kita mulai dari diri kita. Ya, kita ubah apa yang selama ini yang tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, nah, merujuklah ke sana ya, merujuklah ke sana. Oh ini kalau saya pengen berubah ya saya harus menyesuaikan diri dengan kehendak Allah. Nah, ya. Nanti kalau kita sudah berusaha merubah diri kita sesuai dengan kehendak Allah itu, insya Allah Allah itu akan senantiasa memberikan jalan kepada kita itu. Ya, memberikan jalan kepada kita. Wong awake dhewe iki nasibe awake dhewe itu sudah ditentukan Allah gitu. Jadi masing-masing ini punya garis nasib sendiri-sendiri. Ya Mas, kita itu sudah mempunyai garis nasib sendiri-sendiri. Ya. Nah, garis nasib itu ya yang harus kita yang harus kita upayakan. Ya. Ya. Jadi garis nasib itu yang harus kita upayakan. Maksudnya diupayakan apa? Ya kita mencoba untuk menyesuaikan ya, baik dari pikiran kita, perasaan kita, pola pikir kita, perbuatan kita ya itu kepada apa? Kepada apa yang telah Allah gariskan. Nah kita itu sudah mengikuti relnya Gusti Allah tadi itu yang berupa hidayah yang macam-macam tadi itu, relnya kita ikuti, insya Allah oleh Allah kita itu akan dimudahkan sampai kepada takdir kita masing-masing. Sampai takdir kita masing-masing itu. Nah, kuncinya teman sekalian ya. Kuncinya teman sekalian ya, siji ya, pertama ini adalah jaga iman kita ya Mas Mbak ya, jaga iman Mas Mbak iya. Tapi lenjoko pripun Pak imane gitu seneng ngaji karena kalau kita ngaji begini ini ya satu kita akan dapat tambah wawasan, tambah ilmu. Yang kedua yang lebih penting adalah kita itu selalu diingatkan. Ya, jadi ngaji ini kan harus diingatkan ngaji ini, diingatkan, diberitahu atau diingatkan. Ya. Yang kedua setelah itu adalah sholatnya dijaga, sholatnya dijogo. Ya, terutama sholat yang 5 waktu dijogo betul. Kalau kita itu pengen hidup kita sukses, jogonin sholat 5 waktumu itu. Ya. Kalau kita tidak menjaga yang sholat 5 waktu ini, maka yang terjadi bukan kita sebagai agen perubahan, tapi kita sebagai
objek atau bahkan sebagai korban dari perubahan itu. Nah, ya. Jadi nek awake dhewe ora jaga iman, ora jaga salat, ya, kita itu akan menjadi korban perubahan. Ya. Terus yang ketiga, teman sekalian, ya. Yang ketiga, ya, wacanan Quran. Wacanan Quran itu. Yes. Jadi ini awal diri pengen sukses, gitu. Siji imane dijogo kanthi awake dhewe seneng ngaji, loro ibadah salate dijogo. Terutama sek 5 waktu dijogo tenan. Kalau kita itu sampai nanti kita tidak memperhatikan sholat kita, ya berarti kita itu ya mengabaikan sesuatu yang pokok dalam hubungan kita dengan Allah. Ini ya. Jadi Mas Mbak, sing jenenge sholat kuwi pokoke hablum minallah. Sing jenenge sholat itu pokoknya hubungannya awake karo Gusti Allah ya jenenge sholat niku. Ya, nek orang itu bisa memelihara sholatnya, insya Allah dia akan terjaga betul, akan terjaga itu Mas. Ya, terjaga imane, gitu. Terus dimanapun dia akan pergi, gitu. Malaikat Allah yang menjadi penjaga kita itu juga akan berfungsi dengan baik. Ya, maka sholat 5 waktu ini jangan sampai ini dilalaikan. Terus seneng ngaji Quran. Seneng ngaji Quran itu. Kenapa? Karena ketika kita itu mengaji Quran, mengaji Quran itu, ya, kita itu kan memberikan apa? Nutrisi kepada hati kita, kepada keimanan kita. Kalau kita itu baca Quran itu, loh, kalau kita baca Quran itu pahalanya piro itu? Piro Mas pahalanya baca Quran berapa? Hitungannya per apa? Baca Quran hitungannya per apa? Per huruf itu Mas. Jadi nek kita itu pengen ya dapat pahala banyak, yuk seneng maca Quran itu pahalanya per huruf gitu. Ya. Di samping itu apa? Quran ini yang kita baca ini, karena Quran itu adalah firman Allah dari Allah, gitu. Ya. Maka Quran ini akan memberikan dampak kepada apa? Hati kita. Akan berdampak betul pada hati kita itu. Walaupun orang ngerti artinya loh ya. Jadi wong nek maca Quran walaupun dia nggak ngerti artinya, itu pun akan memberikan pengaruh pada diri orang yang membaca itu. Apalagi kalau dia itu paham arti dan maknanya, nah, itu luar biasa. Ya, paham arti dan makna itu luar biasa. Nah ini, ya. Maka adik-adik sekalian, ya. Jadi pertama syukuri apa yang ada. Ya, syukuri apa yang ada. Jangan sampai nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu tidak kita jaga, tidak kita gunakan untuk mengikuti apa yang telah Allah perintahkan. Nek awake dhewe menjaga apa yang kita miliki, kita gunakan sesuai dengan perintah Allah, maka Allah tidak akan mengubah, ya, tidak akan mengubah kondisi yang disyukuri itu menjadi sebuah bencana. Ya, itu. Tadi disyukuri apa yang ada. Yang kedua, ya, imannya dijaga. Yang ketiga, sholat 5 waktunya juga dijaga. Ya, yang keempat, coba biasakan membaca Al-Quran. Rutinkan baca Al-Quran itu. Seberapapun yang penting itu rutin. Nah kalau ini sudah kita lakukan, insya Allah Allah itu benar-benar akan menuntun kita
mengarahkan kita pada jalan yang baik menuju takdir hidup kita itu. Ya, jadi menuju takdir hidup kita. Nah, ya. Jadi kalau kita sudah menyesuaikan diri dengan kehendak Allah ini, maka Allah itu akan membimbing terus kok. Diberi kemudahan itu. Karena apa? Karena hubungan kita dengan Allah itu baik. Allah beri tunjuk, ini kilo dalane. Atau ketika kita menghadapi suatu masalah, ya tiba-tiba Allah memberikan jalan keluar itu. Lah di sini juga lah dari makna innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah, ya, tidak akan merubah apa yang ada pada kaum itu sehingga kaum itu mau merubah apa yang ada di dalam diri mereka itu. Ini semangat spirit untuk perubahan, tetapi yang perlu dipahami perubahan itu tidak semata-mata hanya usaha kita. Ini harus dipahami. Waku nak arep pengen sesuatu sinau, neng sinau tok gitu ya. Tidak membangun hubungan baik dengan Allah, nah, itu enggak betul. Nah, ini ya. Jadi perubahan di situ itu, yuk kita berusaha, kita merubah apa yang ada dalam diri kita, tetapi kita juga harus punya keyakinan bahwa perubahan itu tanpa Allah itu tidak akan mungkin. Nah, sehingga misalnya adiwis usahaku ya dibarengi kanthi donga. Ya, usahaku ya dibarengi kanthi apa? Kita mendekatkan diri kepada Allah. Ojo mencergep sinau terus lali ling ibadah, lali ling ngaji itu. Maka kalau dengan ini nanti yang terjadi apa? Perubahan itu ya tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya. Jadi kalau kita hanya memahami nek perubahan kuwi ming karo saka aku, nanti akan menjadi sekuler. Ya, atau menjadi ya seakan setiap perubahan yang terjadi itu hanya semata-mata dari kerja keras kita. Nah, itu yang tidak boleh itu. Enggak boleh. Ya. Jadi perubahan yang terjadi itu adalah karena rahmat Gusti Allah, karena pertolongan Gusti Allah. Ya. Karena Allah melihat bahwa kita itu sungguh-sungguh gitu ya. Bahwa kita itu sungguh-sungguh. Jadi ono usaha, ono ndungane. Ojo mengandalke usaha, karena mengandalke usaha itu nanti yang terjadi jadi sekuler, ya sekuler. Seakan nanti kalau berhasil itu seakan itu hanya kerja kerasnya saja, ya itu ada disombong itu. Kalau misalnya kita punya keyakinan nek sing jenenge perubahan itu hanya karena berkat usaha kita saja, atau karena usaha kita saja, karena memahami bahwa apa perubahan itu karena kita merubah apa yang ada dalam diri kita saja, maka yang terjadi adalah kesombongan. Nanti kalau sukses, dia akan merasa kesuksesannya itu semata-mata karena kerja kerasnya saja. Nah, itu menjadi sekuler. Tetapi apa yang kita hasilkan itu ya karena semuanya itu adalah izin Allah, rahmat Gusti Allah, di mana kita bisa melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, maka demikian nanti apa? Allah itu akan menuntun kita kepada jalan kesuksesan. Dan kalau benar-benar sukses, maka yang terjadi adalah apa? Kesyukuran. Kalau misalnya usaha itu belum sukses, yang terjadi apa? Kembalikan pada Allah. Ya, berarti ini Allah belum mengizinkan. Allah belum mengizinkan, atau barangkali bisa jadi Allah berkehendak lain. Jadi kalau kita berdoa itu kan ada yang langsung Allah kabulkan, apa kamu minta kasih Allah. Tapi ada yang kedua oleh Allah ditunda, apa yang kamu minta tunda, ora saiki besok. Kalau nggak besok, besoknya lagi. Maka ini usaha ini harus kita lakukan terus, jangan pernah putus asa. Yang ketiga, nah ini mas, bisa jadi kita minta kepada Allah ya, tapi karena Allah itu maha tahu, maka apa yang kita minta itu oleh Allah diganti.
Karena kalau apa yang kita minta itu oleh Allah kabulkan, itu bisa jadi berakibat tidak baik pada kita. Itu kita tuh punya penginan gini itu, aku pengen gini. Tapi karena Allah tahu bahwa kini tak kabul ini bahaya kanggo dirimu, ini enggak baik untuk dirimu, maka oleh Allah diganti dengan hal lain yang lebih baik ya untuk dirinya itu. Ya, nah ini ya teman-teman yang saya hormati, yang saya banggakan. Jadi tetap semangat ya, bahwasanya perubahan itu sesuatu yang apa? Sesuatu yang niscaya gitu ya. Kan tidak ada dunia ini yang tidak berubah. Ya. Yang tidak berubah itu apa? Ya perubahan itu. Semuanya akan berubah. Tetapi jangan sampai perubahan-perubahan ini ya kita menjadi korban dari perubahan itu. Tetapi jadilah kita tuh agen-agen yang aktif di dalam perubahan itu. Jadi agen-agen perubahan. Caranya gimana? Ya, caranya itu tanamkan iman kita, terus gunakan, syukuri apa yang Allah berikan ini, potensi ini. Jadi kita ini dikasih macam-macam ini kan, masing-masing punya potensi ini. Ya, masing-masing punya potensi. Tidak ada Allah itu ciptakan makhluknya itu yang apa? Yang jelek nggak ada. Fi ahsani taqwim ya, dalam kondisi yang terbaik. Jadi sebenarnya Allah itu pada dasarnya mencipta manusia itu semua mempunyai kelebihan. Kelebihan itu kan bisa dieksplor atau tidak. Bisa dieksplor atau tidak. Nah, menengah kelebihan itu akan menjadi sebuah potensi saja, tidak pernah dieksplor. Lah syukuri apa yang ada itu, tidak usah banding-bandingkan yang lain. Kita terkadang menjadi minder itu karena terkadang membandingkan yang lain. Kayak bisa itu, bisa ini gitu. Nah, aku kok raiso. Nah, pokoknya apa yang ada optimalkan potensinya itu. Ya. Terus sholat 5 waktunya dijaga. Karena sholat 5 waktu ini menjadikan apa? Hubungan kita dengan Allah baik atau tidak dari sholat 5 waktu ini. Kalau sholat kita 5 waktu kita baik, maka hubungan kita dengan Allah baik, maka Allah juga akan baik pada kita. Nah, tapi kalau kita itu tidak melaksanakan sholat 5 waktu atau kita menyepelekan sholat 5 waktu, ya tentunya karena ini hubungan pokok dengan Allah, Allah juga akan menyepelekan kita. Maka jagalah sholat 5 waktu ini. Ya, terus setelah itu jaga hatinya dengan apa? Sering baca Quran. Insya Allah kalau kita itu imane dijogo, seneng ngaji, sholat 5 waktu dilakoni, sering maca Quran, ya toh? Terus kita usaha apa yang kita bisa mengoptimalkan potensi ini, maka Allah itu benar di sini nih, bahwa Allah itu akan apa? Ini menjaga kita itu lewat para malaikatnya. Gitu. Jadi lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah itu menciptakan pada masing-masing manusia itu, yaitu ada yang mengikuti, yaitu apa? Malaikat hafadhah yang ada di depan, yang ada di belakang. Ya, kalau malaikat pencatat ada di kanan dan ada di kiri. Nah, kalau kita baik hubungan Allah, maka malaikat-malaikat ini akan berfungsi dengan baik, ya, membimbing, mengarahkan kita kepada takdir hidup kita masing-masing. Ya, itu teman sekalian, adik sekalian, ya, yang bisa saya sampaikan. Ya, Quran surat Ar-Ra'd ayat-ayat berapa? Ayat berapa? Ayat berapa, Mas? Ayat berapa? 11. Nanti dibaca lagi. Ya. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu merubah apa yang ada dalam dirinya. Itu jangan dipahami parsial atau separuh. Ya, jadi pahami secara komplit bahwa perubahan itu hanya akan bisa terjadi kalau kita berusaha dan Allah memberikan ridho. Maka berusahalah dan senantiasa mencari atau ya memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, mohon dimaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.